kita ngajarinnya, ini ada produk silahkan dipakai. Bayangkan kalau kita bisa bikin produk tadi, itu nilainya lebih gede lagi buat kita ya. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke dunia menggabungkan antara dunia IT dengan dunia laut. Itu ya. Sekarang yang tadi sebagai udah saya ceritain ke Bapak Kepala Sekolah, cuman saya akan masuk dunia yang ini belum diceritain. Saya kebetulan juri satu Indonesia Award. Oke. Ini berapa orang yang umurnya di bawah 35 tahun? Masuk. Mahasiswanya. Gak apa-apa. Jadi ini award ini dikasihkan ke orang yang usianya di bawah 25 tahun dan inspiratif buat banyak orang. Jadi Anda masih bisa masuk ke sini karena umurnya di bawah 35 tahun. Oke. Sekarang saya kasih lihat yang orang-orang yang dahsyat yang berhasil nembus makhluk-makhluk ini. Oke. Ini saya masuk ke Satu Indonesia Award. Ini tadi websitenya satu-indonesia.com ya. Saya masuk ke Satu Indonesia Award. Nanti saya ceritain kehebatannya orang-orang ini. Yang mau saya kasih lihat pertama kali yoga. Ini jurinya lah. Ada Bu Nila Muluk, ada Pak Emil, ada Pak Fasli, ada Bu Puni. Bu Puni tuh bikin mainannya, bikin mikrohidro, jadi generator di desa-desa dari sungai. Ini ada Ono, jangan. Ada yang cantik banget juga ada. Ini yang membuat salah fokus tiap kali pertemuan. Sekarang kita akan coba lihat yang terima award. Mungkin tahun 2018 saya coba lihat dulu. Oh bukan. Oh ini keren juga nih, makhluk ini keren. Ini yang bidang teknologi itu si anak-anak NodeFlux namanya. Ini dia bikin ini. NodeFlux. Oke. NodeFlux.id. IO. Ini yang dia lakukan adalah dia kerjasama sama Pemda DKI kebetulan dalam Pemda DKI banyak banget CCTV di jalanan. Kemudian yang dia kerjakan adalah dia minta supaya bisa akses ke video-video CCTV-nya. Kemudian dia bisa ngerjain macam-macam dari video CCTV yang dia dapat. Contoh, dia bisa menganalisa perkembangan warung-warung tenda biru tiap malam. Kan dari CCTV dia bisa menganalisa pakai komputer semua ya, pakai machine learning, pakai deep learning, dia bisa melihat, oke, malam ini ada berapa tenda yang tumbuh di jalan ini. Dari situ dia bisa melihat perkembangan ekonomi masyarakat lah, dunia kerja segala macam. Karena pemerintah butuh masukan. Ini NodeFlux. Oke. Terus saya coba masuk ke yang arahnya ini ya, arahnya kelautan ya. Ini 2019, ini robot bukan, ini 2020 apa nih? Ini dia, ini makhluknya, pelacak ikan berbasis navigasi. Wah. Boleh, gitu. Kebayang? Oke, rangkap. Pelacak ikan. Produknya ini namanya I Gede Merta Yoga Pratama. Orang mana? Orang Bali. Produknya bisa di-download di Play Store. Saya masuk ke Play Store aja. Kalau di ojek ada namanya Gojek. Yang ini bukan GoFish tapi Fishgo. Dibalik sama dia. Fishgo. Oke. Oh, iya. Bukan yang ini. Code Indonesia. Bukan yang ini ya, game. Yang ini Fishgo bisa di-download. Ini ada contoh screenshotnya. Sekarang ini kan pasti familiar sama dunia nelayan ya pasti ya, karena ini mainnya sama ikan kan. Ini kalau diperhatiin, yang jadi masalah dengan dunia nelayan adalah nelayan tiap sore harus ke laut, terus dia harus nyari ikan kan. Pertanyaannya, nelayan tahu nggak posisi ikan ada di mana?
Kalau di Kalau sini, kalau oke. udah tahu Oke. apanya arahnya bagaimana. Di sini dari kebiasaan, Kebiasaan mungkin Iya, tahu. dari kebiasaan. kebiasaan dia tahu, gitu ya. Iya. Sebetulnya ilmunya adalah kebiasaan tadi sebenarnya. Cuman gimana caranya kita bisa lebih presisi dari kebiasaan. Oh, lebih tepat lagi. Jadi itu juga sama, masalah itu juga sama dengan masalah nelayan di Bali. Gimana caranya dia turun ke laut, dia tidak harus ngabisin banyak bahan bakar, dapetin ikannya, Iya. gitu kan? Iya. Oke, kira-kira gimana caranya? Mengetahui tempat ikannya. Dapetin ikannya di sana, bisa nebak, dan dia presisi, loh, dia dapat ikannya presisi. Dari operator ini Gue paling demen bagian ini. Woi, pun pening tuh malah. pakai Ngelit nih. Pakai apa? Sensor. enggak ambil barang kasar itu. Hah? Kayak juga ya. Oke, sonar, radar ikan. Pakai radar gitu. Dia nggak cukup kaya buat masangin jalanin sonar setiap hari ke itu. Dia nggak cukup kaya buat jalanin sonar. Tapi benar kalau ada sonar dan kita punya duit buat jalanin sonarnya, suruh muter kayak tim SAR, tapi bukan SAR, ini SAR ikan. Ya, dapat emang. Biasa alami aja. Hah? Alami aja. Alami aja, pakai ngelihat bintang ada di mana, terus ngelihat angin ada di Biasanya, mana. iya, Kira-kira iya. ikan ada di situ ya. Iya. Bila cuaca kan. Itu cuaca, arus laut, Iya. Biasanya. terus suhu laut. Iya. Oke, bisa nggak kita nyatet arus laut sama suhu laut? Hah? Pakai perasaan. Pakai perasaan. Banyak Kira-kira ada nggak sih catatan suhu sama arus laut? Enggak. Kecuali kalau nengok apa cuaca. Kalau nggak ada anaknya nggak ada. Nggak bisa. Kalau nggak ada alatnya nggak bisa. Oke, saya kasih lihat. Kira-kira yang harus catat itu siapa? Kalau lembaga mana yang harusnya punya catatan arus laut dan suhu laut? BMKG. Harusnya BMKG punya seperti itu ya, harusnya. Cuman BMKG Republik Indonesia kan tidak cukup kaya buat nyatet itu kan. Iya. Kira-kira BMKG mana yang cukup kaya buat nyatet itu? Gampang cara berpikirnya. Yang harus nyatet kan BMKG. BMKG kita nggak kaya buat nyatet itu semua kan. Kemungkinan yang punya catatannya kan BMKG Amerika lah atau negara yang duitnya kenceng kan. Iya. Kira-kira dia akan nyatet pakai sensor atau pakai apa? Pakai satelit. Pakai satelit kan? Iya, pakai satelit. Sudah tahu namanya BMKG Amerika namanya apa? Nggak mungkin BMKG dong namanya. Enggak lah. BMKG kan Republik Indonesia. Iya. Amerika namanya apa? Belum pernah cari. Namanya ini. NOAA. Oh. Noah. National Oceanic and Atmospheric Administration. Kalau di Indonesia namanya BMKG. Iya. Di Amerika namanya NOAA. Sekarang kalau kita lihat lagi satelit. Mereka cukup kaya, mereka ngeluncurin satelit. Banyak banget satelitnya yang diluncurin sama dia. Orang Amerika kan agak gila ya. Duitnya banyak terus dibuang-buang, lemparin ke atas, jadi satelit. Sekarang kita lihat akibatnya. Misalnya sea temperature map NOAA. Kita punya catatan suhu Iya. laut Itu real time tuh Pak. real time, dan dia juga punya catatan beberapa tahun ke belakang setiap hari. Setiap suhu itu kan ada 10 tahun ke belakang. Kalau gitu ya. dari- Dia tahunan loh ke belakang dia catat. Iya. Terus ya, Anu, akibatnya dia bisa tahu sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 30 Juli. Kira-kira tanggal 30 Juli arus lautnya, arus juga ada nih, jangan ini kan temperatur. Kalau arus current, dia punya catatan arus laut bertahun-tahun, seluruh dunia Iya. dia punya. Pertanyaannya, ini kita bisa download nggak? Ini kita bisa download gratis. Open source. Parah. Jadi kita bisa download ini gratis. Suhu sama arus di
di Sumatera Barat, kita nggak usah ngeliat Indonesia lah, Sumatera Barat aja kita download, kita bisa tahu hari ini suhu laut kira-kira kayak gimana, arus laut kayak gimana, berdasarkan rata-rata dari beberapa tahun belakangan kan, Iya. bisa ditebak. Iya. Dari tebakan itu kan kita bisa kira-kira ikan tuna ada di mana, Iya. ikan bilih ada di mana. Nggak salah ya, ikan bilih mah ada di danau, ya, bukan di laut. Ya. Jadi cara yang dipakai sama yoga kayak gini caranya, kemudian dia ngerata-rata dari waktu yang hampir bulan Juli atau bulan apa itu, di rata-rata kira-kira ikan ada di sana, udah gitu dia kirim ke koordinatnya ke nelayan kan, kayaknya ikan akan ada di sini hari ini. Nelayan tinggal jalan ke situ, nggak usah ngebuang bensin, selesai, beres. Tapi itu harus kerjasama antara orang-orang RPL sama orang-orang perikanan harus dekat. Soalnya RPL mana ngerti ikan sih, ngertinya kalau udah jadi ini aja enak. Ini beres ya? Oke, masuk lagi pelan-pelan. Ini masih, jadi yoga bikin cuma buat di Bali sih. Jadi dia nggak bisa di semua tempat di Republik Indonesia. Konsekuensinya karena dia masih di Bali, Anda bisa bikin untuk Sumbar. Bisa. Beres ya? Sekarang kita mulai masuk lagi pelan-pelan ya. Saya masuk inilah aprs.fi. Oke, ini aprs.fi. Buset, langsung makan baru aja. Ini aprs.fi, kita bisa melihat ini banyak yang merah-merah nih, ada merah segala macam ya. Saya masuk ke Jakarta dulu lah. Jakarta lebih gampang, dikit soalnya. Ini kelihatan kalau pernah pakai radio, nge-break segala macam. Ini adalah nama-nama panggilan di Orari. Yankee, Hotel Zero, Alpha, Radio Golf, ini Yankee, Echo Zero, Echo, segala macam ya. Oke. Ini caranya gimana? Walkie-talkie, radio, disambungin ke GPS. GPS-nya dapat dari mana? Saya kasih lihat dulu lah. Masuk ke Bukalapak lah. Ini GPS. Lemot ya Bukalapak. GPS Arduino. Oke. Jadi ada GPS yang memang dirancang buat ditempelin ke Arduino. Harganya sekitar 52.000, 89.000 perak. Tapi dia ngomong sama Arduino langsung. Terus kita bisa pakai itu buat kayak gini ya. Ini kalau yang lagi gila dia bisa lagi sambil ini kemudian lagi nggak ada jalan. Biasanya ada teman yang lagi suka naik mobil, pasangin ini sama walkie-talkie, pasangin GPS, udah gitu dia mancar jalan. Kalau teman-teman yang agak gila, ini seperti Yankee, Echo Zero, Echo, dia tulisan ada, kalau kita lihat di sini ada tulisannya WX. WX itu weather, cuaca. Kalau kita klik, ini kita bisa lihat temperatur sekarang 34 derajat di Jakarta, humidity 50%, pressure 1 atmosfer, arah angin 180 derajat segala macam. Kalau kita mau melihat tiap hari, kita bisa lihat seperti ini cuacanya. Kalau kita punya banyak weather di sini, kita bisa ngeramal cuaca sih sebenarnya. Oke, ini urusannya cuaca. Yang menarik buat cuaca juga dibutuhkan di pelayaran sih kan ya. Cuman yang menarik buat pelayaran bisa kita lihat di sini kebetulan di Jakarta lagi dimatiin receivernya. Coba lihat di Singapura ada nggak ya? Nah, saya masuk ke Singapura. Ini kalau di Malaysia ini ada yang lagi jalan. Yang lagi jalan kelihatan. Ini nggak ada. Ini yang lagi jalan kelihatan. Saya masuk ke Eropa aja deh. Kalau Eropa parah banget Eropa gila. Saya masuk ke Eropa. Saya masuk paling keren ke Inggris. Keren ke Inggris. Ini selat. Kita tahu ini selat apa sih namanya? Nggak tahu dong. Selat apa? Antara Inggris sama Eropa, dataran Eropa. Ya pokoknya ada selat ya. Selat Inggris apa selat apa? Ini perhatiin, ini bukan amatir radio. Ini adalah kapal. Apache
Brad Box, Warthog, Bro, Agnes, Wilson, ini kapal semua. Kapalnya bisa kemonitor sama kita lewat web. Pakai apakah itu? Ini ICE. Cuman anak-anak pada gila semua. Saya bisa monitoring ICE. ICE-nya kita monitor. Tahu ICE nggak sih yang tahu ICE? Satu orang aja yang tahu sini Pak. Terus, ya, mungkin kayaknya kalian kasih tahu ya Bu. Kayaknya kalian harus kasih tahu ICE itu makhluk apa? ICE, ship gitu ya. Nih, Automatic Identification System, ICE, gitu ya. ICE, dan ICE memang biasanya dipakai di kapal. Dia pakai frekuensinya, bentar, mana dia? Saya lagi nyari 1.500-an kalau nggak salah. 150-an. Pakai satelit juga ya? Enggak, yang ini, yang ICE yang ini nggak, bukan satelit, yang pakai VHF Bu. Coba, saya lagi cari frekuensinya. Coba, kalau saya cari di sini aja ya. Cari di Google aja lah. ICE frekuensi VHF. Ini frekuensinya 161.975 MHz sama 162.025 MHz. Pakai dua frekuensi itu. Dan anak-anak di Eropa, dia pasang radio di frekuensi itu, dia bisa dengerin pancaran ICE itu dari kapal-kapal. Jadi kapal-kapal, terutama kapal-kapal yang gede-gede, yang internasional, disyaratkan harus pakai ICE ya Bu ya. Berarti sama kayak radar frekuensi juga ya? Hah? Radar kan frekuensi juga. Iya, pakai frekuensi, coba frekuensinya beda ya. Radar frekuensinya lain. Yang ini kita pakai frekuensi apa? Laut. 160 MHz kan frekuensi buat maritim. Cuman ada frekuensi yang dipakai untuk kapal buat mancarin posisi. Oke. Nah, gimana caranya makhluk itu bisa nyampe ke web ini? Gitu kan? Iya. Kira-kira modalnya berapa? 50.000 itu tadi. Hah? Yang 52.000 itu. Enggak, itu GPS. Kita harus pasang receiver. Jadi kalau mau tahu modalnya ini sih. RTL SDR. Oke. Ini makhluknya. Harganya sekitar 200.000, 175.000. Jadi makhluknya sekitar 175.000 perak. Ini buat apa coba? Ini bentuknya kan USB ya. Buat apa? Ada yang tahu? Ini buat apa? Bukan GPS. Ini nerima apa? Yang ini buat nerima TV. Jadi kalau kita punya komputer, kita pengen nonton TV digital, kita beli ini RTL SDR, colokin, kasih antena, kita bisa nonton TV digital. Bisa. Aslinya seperti itu. Aslinya alat ini buat nonton TV. Cuman kalau nanti kita lihat spesifikasi alat ini, dia bisa dengerin frekuensi 50 MHz sampai 2000 MHz. Ulang ya, frekuensinya 50 sampai 2000. Pertanyaannya, tadi ICE frekuensinya berapa? 160. Masuk dong? Sekarang kita cari software-nya gimana supaya kita bisa ngerubah ini jadi buat ICE kan? Udah gampang, tinggal Google aja sini, Google. Sekarang cara gini, ICE RTL SDR gitu kan? Iya. Ini RTL SDR-nya nih. Kalau ini yang bagus ya, yang 500.000 yang bagus. Buat saya kasih tahu dulu, saya punya yang ini sih. Curang. Soalnya ini lebih stabil frekuensinya, itu aja sih. Tapi saya juga punya yang ini juga. Nah, kita masuk ke sini. Ini ada mulai lagu pertama. Simple ICE receiver written in C. Ini kayak gini. Nah, ini programnya udah ada. Oke. Terus langsung bisa keluar. Nih. Oh, ini lagi buat kapal terbang dia. Bentar, cari yang kapal lautnya, ship tracking. Lagi, oh ini udah bikin jadi barang seperti ini. Tapi ini yang ship trackingnya nggak jelas nih. Coba cari lagi artikel yang lain. Ini, oh pada pendek-pendek artikelnya. New window decoder for ICE receiver.
Dia harus nyari kayak gini ya. Bentar, pelan-pelan. Oh, bentuknya video. Jadi silakan Anda lihat-lihat lah kayak giniannya ya. Tapi softwarenya free, rata-rata softwarenya free. Kemudian nanti dia bisa nampilin kapalnya di sini, ice keluar. Nah, bayanginnya gini. Bayangin kita beli alat-alat seperti ini ditaruh di gedung ini nih. Kan kita bisa dengerin kapal-kapal yang mancarin ice di sekitar sini dong. Iya. Nah, kalau kita ngembangin lagi, kita jadi bisa masukin kayak gini kan jadinya nih. Yang ke layar kayak gini ya. Kita bisa dapat layar kayak gini kan. Iya. Lokasinya di gedung ini nih. Gedung kapal. Artinya kita bisa lihat kapal-kapal sekitar kita kan. Iya. Yang butuh seperti itu siapa? Pelabuhan-pelabuhan butuh kan. Iya. Kita bisa bikin sendiri. Harganya berapa tadi? 500-an. Ya pokoknya murah lah ya. Iya. Murah. Tapi nanti jualnya jangan murah-murah banget. Dinaikin lah. Oke. Pertanyaan, pelabuhan di Republik ini ada berapa? Banyak banget kan? Ya udah. SMK ini bisa naik. Pertanyaan, ada nggak SMK yang bisa bikin kayak gitu selain sini misalnya? Belum ada kan? Belum ada. Jadi bisa bikin sendiri sih sebenarnya. Nah, kalau mau goblok lagi, yang gila lagi, bisa nggak kapal-kapal nelayan kita pasangin ice transmitternya? Bisa lah. Kalau mau gila, tulis ini ya. Arduino ice transponder. Nih open source ice transponder ada di GitHub. Ini udah ada nih, udah langsung. Pakainya Raspberry Pi, bukan Arduino. Dia pakai Raspberry Pi. Dia tahu Raspberry Pi, Arduino tahu kan? Raspberry Pi, Arduino tahu? Kecil kan? Source code-nya ada. Ini open source ice transponder, bisa ditaruh di kapal langsung. Udah jalan deh. Ini ada source code-nya. Mau lihat source code-nya? Kita lihatin aja source code-nya. Ini ada latest misalnya, oke. Ini ada firmware misalnya. Ini ada ini misalnya. Yaudah, ini ada source code nih, Python. Ini udah program. Dikasih gratis programnya, kita bisa bikin ice buat ditaruh di kapal. Receivernya ada gratis, transmitternya ada gratis, alatnya murah. Arduino paling 100.000 yang bagus ya. Murah Bu. Ya kalau udah jadi kita pasang sih. Yang masalahnya orang-orang ini harus pada bikin. Yang ini nggak boleh senyum nih, udah langsung udah pening semua.